Ketika kiamat sudah terjadi, maka semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawabannya masing-masing selama mereka hidup di dunia. Setelah itu, manusia hanya tinggal menunggu keputusan apakah akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Disebutkan bahwa saat orang-orang akan berjalan menuju surga atau neraka, mereka akan melewati sebuah jembatan di akhirat yang bernama Shirathul Mustaqim. Jembatan ini merupakan jalan menuju surga, juga jalan menuju neraka. Sebab siapa yang berhasil melewati jembatan ini, ia akan sampai di surga. Tetapi siapa yang celaka, dia akan tergelincir dan jatuh ke dalam neraka. Melewati jembatan ini bukanlah perkara yang mudah, sebab jembatan Shirathul Mustaqim ini disebutkan sangat tipis, yakni bagaikan rambut yang dibelah menjadi 7. Selain itu, permukaan Shirathul Mustaqim ini juga sangat licin, sehingga bisa dibayangkan bagaimana susahnya untuk melewati jembatan tersebut. Namun bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya selama hidup di dunia, maka insya Allah dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melewati jembatan tersebut. Selain itu, ada beberapa amalan yang juga bisa membantu kita kelak di akhirat saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim tersebut. Lalu, apakah amalan yang dapat membantu kita saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memanggil umat manusia di akhirat nanti dengan nama-nama mereka. Ada tirai penghalang darinya. Adapun di atas jembatan, Allah memberikan cahaya kepada setiap orang-orang beriman dan orang munafik. Bila mereka telah berada di tengah jembatan, Allah pun segera merampas cahaya orang-orang munafik. Mereka menyeru kepada orang-orang beriman, "Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kamu." Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 13. Dan berdoalah orang-orang beriman, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Ketika itulah setiap orang tidak akan ingat orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Berikut ini adalah 5 amalan yang harus kita lakukan agar tidak tergelincir saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Pertama, selalu terikat dengan masjid. Salah satu bekal yang dapat dilakukan agar selamat saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim adalah selalu terikat dengan masjid. Maksudnya adalah ada keterikatan yang erat dengan masjid, seperti ingin selalu melakukan sholat berjamaah di masjid, mengikuti berbagai pengajian, ataupun ikut membantu merawat atau membangun masjid. Orang yang terpaut hatinya dengan masjid akan selalu datang ke masjid walaupun dalam kondisi bagaimanapun. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang berjalan ke masjid, baik dalam keadaan gelap maupun terangnya, akan diberikan sinar pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah berita senang pada beberapa orang yang jalan menuju masjid-masjid dalam kegelapan dengan sinar yang primam pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam kesempatan lainnya, Rasulullah SAW kerap kali saat berjalan menuju masjid selalu berdoa dengan doa berikut, "Ya Allah, jadikanlah sinar dalam hatiku, dalam penglihatanku, dalam pendengaranku, di samping kananku, di samping kiriku, di samping atasku, di samping bawahku, di depanku, di belakangku, serta jadikan saya bersinar." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bersedekah dengan ikhlas. Bekal selanjutnya yang bisa menyelamatkan kita agar tidak tergelincir saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim
adalah dengan cara bersedekah dengan ikhlas. Dengan bersedekah, Allah akan memudahkan jalan kita saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Tidak harus dengan harta, sebuah senyuman yang tulus juga termasuk dalam sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berbuat kebaikan dengan bersedekah, maka ia diperbolehkan melewati as-sirat dengan mendapatkan petunjuk." Jika kita ingin mendapatkan petunjuk saat melewati Shirathul Mustaqim, maka bersedekahlah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan pujian ataupun sanjungan dari manusia. Ketiga, meringankan beban orang lain. Hal selanjutnya yang dapat membantu kita agar tidak tergelincir saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim adalah dengan cara meringankan beban orang lain. Namun, kita juga harus melakukan hal itu dengan ikhlas dan niat yang tulus. Dengan membantu meringankan beban orang lain, maka kita juga akan mendapatkan pahala kebaikan atas apa yang sudah kita lakukan, dan hal itu akan bermanfaat di akhirat kelak. Diriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyambungkan bagi saudaranya yang muslim kepada orang yang mempunyai kekuasaan dalam menyampaikan kebaikan atau memberikan kemudahan kepada orang yang tengah dalam kesulitan, Allah akan memberikan pertolongan atas kemudahan melewati as-sirat pada hari kiamat ketika kaki tergoyah." Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melapangkan diri untuk menolong orang lain, Allah bakal isi hatinya pada hari kiamat dengan keriduannya, serta barang siapa yang jalan dengan saudaranya, bakal satu keperluan, lalu dia dapat memenuhinya. Jadi Allah bakal mengambil keputusan dua kakinya pada hari saat kaki-kaki terpeleset dalam neraka." Hadis riwayat Anas. Keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Islam, kita juga diajarkan untuk saling memaafkan kesalahan orang lain, sebab hal itu juga merupakan salah satu perbuatan yang baik dan terpuji. Sudah menjadi fitrah manusia bahwa manusia pada dasarnya tidak pernah luput dari salah dan dosa. Maka dari itu, memaafkan kesalahan orang lain merupakan suatu perbuatan yang sangat istimewa. Karena dengan melakukan hal tersebut, kita akan dimudahkan saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi maaf terhadap orang lain, maka Allah akan menyedikitkan kesulitannya di akhirat kelak." Kelima, menjaga kaum mukminin dari gangguan orang munafik. Amalan selanjutnya yang ternyata dapat membantu kita dalam melewati jembatan Shirathul Mustaqim adalah dengan menjaga kaum mukminin dari gangguan orang-orang munafik. Perlindungan ini bisa berbentuk dari menjaga sesama mukmin dari fitnah yang tidak ia lakukan dan lain sebagainya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melindungi seorang mukmin dari orang munafik, menurutku beliau mengatakan, maka Allah akan mengutus seorang malaikat untuk menjaga dagingnya dari api neraka pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menuduh seorang muslim dengan sesuatu yang ia berharap keburukannya, maka Allah akan menahannya di jembatan neraka jahanam hingga ia keluar dari keburukan perkataannya, hingga ia bersih dari dosanya, baik karena pemberian maaf saudaranya muslim tersebut, atau karena syafaat, atau setelah ia dibersihkan dengan azab sesuai kadar dosa yang ia berbuat." Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah amalan yang dapat kita lakukan sebagai bekal kelak agar tidak tergelincir saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan bagi kita semua untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam,
sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.